al-ishtirak fil amwali wal az-zaujat waz-zaujat. Bersatu bersama-sama dalam kepemilikan bareng-bareng. Bareng-bareng dalam kepemilikan apa? Harta dan istri. Hartamu hartaku, istrimu adalah istriku. Dan ini adalah merupakan salah satu cikal bakal yang setelahnya keluar yang dinamakan sebagai aliran komunisme. Atau orang Indonesia biasanya nyebutnya terkenal dengan PKI. Yang memiliki keyakinan yang sama. Jadi nggak ada harta itu milik pribadi, semuanya bisa pakai. Istri yang mengatakan istri itu cuma milik pribadi salah, karena semuanya bisa pakai. Fala yarawna li ahadin tamallukan khassan fayashtarikuna fin nisa. Jadi tidak ada yang sifatnya itu setiap orang itu memiliki hak pribadi, itu nggak ada. Semuanya hak umum dan milik umum. Sampai dalam hal istri pun atau perempuan. Bersama-sama dalam kepemilikan harta. Yang ini dinamakan sebagai asyuyu'iyah atau komunisme di zaman sekarang ini. Ngadopsinya adalah dari mana? Pencetus komunisme ini dari keyakinan Persia Al-Majusi. Jelas ini adalah merupakan sebuah sekte keyakinan atau aliran yang bahkan menyelisihi seluruh agama-agama dan fitrah. Fa khaliqul qaun wahidun ahad. Pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini jelas wahidun ahad, satu esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fardun samad, sebagai tempat bergantungnya dan tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa dianggap setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta. Inilah prinsip kita yang tertuang dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, satu, sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, yang menjaga kita, menghidupkan kita dan mematikan kita. Darinya kita berasal dan akan kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tersebut adalah tempat untuk kita mengesahkan segala bentuk peribadahan yang kita tunaikan sesuai dengan keinginan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allahus samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu, dan semuanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, seperti orang-orang Nasara mengatakan apa? Isa sebagai anak Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Merasa kaget dan bingung dan merasa aneh ketika seorang Nabi Isa bisa terlahir tanpa adanya, turut campur laki-laki. Padahal kalau kita mau lihat yang lebih aneh dari itu banyak. Kalau mau menjadikan atau diperbolehkan mengangkat Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Nabi Adam lebih berhak untuk diangkat menjadi Tuhan kalau boleh. Karena Nabi Adam tidak diciptakan dari atau tidak pernah terlahir dari rahimnya seorang ibu. Nabi Adam tercipta tanpa adanya seorang bapak ataupun tanpa adanya seorang ibu. Kalau mau aneh, lihatlah Siti Hawa, kata orang Indonesia, yang terlahir dari seorang lelaki, dari seorang bapak, tanpa ada campur tangan seorang perempuan. Kemudian Allah berikan siapa? Nabi Isa, yang terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Semuanya udah Allah kasih contoh. Yang lahir tanpa bapak ibu, Allah mampu. Yang lahir dari seorang bapak tanpa ibu, Allah mampu. Yang lahir dari seorang ibu tanpa bapak, Allah tunjukkan juga. Tanpa adanya campur tangan seorang laki yang memberikan benih di rahim seorang wanita, dan lahirlah Nabi Isa. Kemudian sebagian manusia yang lainnya yang terlahir dengan proses pernikahan. Yang nikah pun banyak kita dapatkan, 15 tahun, 20 tahun masih belum Allah beli rezeki anak. Periksa ke dokter, suaminya sehat. Periksa ke dokter, istrinya sehat, 20 tahun tidak punya anak. Terus kenapa ini? Apa yang salahnya ini? Ada kabelnya putus atau apa yang belum nyambung? Ini ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ya kan, di mana duduk mungkin 20 tahun suami istri nggak punya anak, kemudian setelah itu si suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, ya kan, dengan istri kedua, dan dipersilahkan untuk menikah lagi dengan istri kedua, punya anak. Dalam selang berapa waktu meninggal. Kemudian istrinya yang janda ini dinikahi oleh laki-laki dan hamil, punya anak. Ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menentukan, menghendaki dan mentakdirkan segala sesuatu. Waqad abaha al-milkiyah al-fardiyah wa harrama nikah al-maharim. Dan Allah telah membolehkan seseorang memiliki hak pribadi. Hak yang bersifat umum, milik umum, nggak bisa kita miliki sebagai pribadi. Seperti jalan raya yang dibangun oleh pemerintah, itu kan berarti hak milik seluruh masyarakat, kan, milik pemerintah. Ada hak yang sifatnya pribadi, rumah itu kita beli sendiri, ini istri yang kita nikahi dengan sah, ini adalah merupakan hak-hak pribadi. Dan jelas Islam mengharamkan pernikahan dengan mahram. Menikah dengan ibu terus ke atas, nenek, ibunya nenek, ibu-ibunya, itu sampai ke atas. Kalau masih hidup nggak boleh kita nikahi semua, ya kan? Kakak adik jelas, bibi ini tidak boleh kita nikahi. Mertua walaupun sudah cerai dengan anaknya, tapi statusnya tidak bisa dinikah. Ibunya mertua, neneknya mertua, terus ke atas, seperti itu. Ini mahram-mahram yang sifatnya mu'abbad, yang selama yang tidak boleh dinikahi. Ini prinsip ke-42. Kemudian prinsip ke